sistem impulsif membantu kita untuk membuat keputusan secara cepat dengan situasi yang memang mengharuskan kita membuat keputusan sesegera mungkin. Nah, halo rekan saya, kembali lagi di Ngamil Jurnal. Kali ini kita akan membahas artikel yang berjudul Reflective and Impulse Determinant of Social Behavior oleh Fritz Streeck and Roland Deutsch. Namanya agak sulit untuk diucapkan. Artikel ini sangat menarik karena membahas bagaimana otak kita dalam mengambil keputusan, yaitu melalui sistem reflektif dan sistem impulsif. Sistem reflektif adalah proses pengambilan keputusan yang sadar dan hati-hati. Sistem ini biasanya aktif ketika kita memikirkan masalah yang lebih kompleks, memikirkan masa depan, atau mempertimbangkan semua opsi sebelum bertindak. Sistem ini menggunakan energi mental yang lebih besar dan lebih lambat ketika mengambil keputusan karena membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Misalnya saja ketika Anda ingin memutuskan membeli rumah, maka ini akan menggunakan sistem reflektif karena Anda akan memikirkan konsekuensi ketika membeli rumah itu dan mempertimbangkan banyak hal lainnya. Sistem impulsif di sisi lain bekerja secara otomatis dan cepat, seringkali tanpa banyak pertimbangan sebelumnya. Sistem ini berdasarkan kebiasaan, pengalaman masa lalu, dan alam bawah sadar. Ini adalah sistem yang digunakan ketika kita harus membuat keputusan seketika atau dengan cepat. Misalnya, Anda memutuskan membeli sesuatu karena ada diskon, atau Anda memutuskan menjawab pada situasi yang membutuhkan Anda merespon secara cepat. Sederhananya, sistem reflektif membantu kita untuk menganalisis sesuatu secara mendalam, sedangkan sistem impulsif membantu kita untuk membuat keputusan secara cepat dengan situasi yang memang mengharuskan kita membuat keputusan sesegera mungkin. Untuk memahami bagaimana sistem ini bekerja, para peneliti menggunakan berbagai eksperimen. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan desain eksperimen dengan memberikan tugas-tugas kepada para partisipan untuk mengetahui bagaimana kedua sistem ini bekerja. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa skenario di mana partisipan harus membuat keputusan cepat ini untuk mengaktifkan sistem impulsif, dan keputusan yang lebih kompleks dengan waktu yang lebih lama ini untuk mengaktifkan sistem reflektif. Para peneliti mengukur kecepatan keputusan, akurasi keputusan, dan faktor emosional serta situasional yang mempengaruhi setiap pilihan. Data yang dikumpulkan dalam eksperimen kemudian dianalisis untuk melihat bagaimana konteks tekanan waktu, tingkat stres, atau kompleksitas tugas mempengaruhi kecenderungan bagaimana seseorang menggunakan sistem reflektif atau sistem impulsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem ini berfungsi dalam konteks yang berbeda dan juga memiliki hasil yang berbeda pula. Dalam penelitian ini ada beberapa temuan utama. Temuan pertama, sistem impulsif lebih aktif di bawah tekanan waktu. Dalam situasi yang membutuhkan respon cepat, individu lebih cenderung bergantung pada sistem impulsif. Hal ini berarti bahwa pengambilan keputusan itu berdasarkan pada pengalaman atau kebiasaan sebelumnya tanpa menggunakan pemikiran yang lebih rasional. Temuan kedua, sistem reflektif lebih aktif dalam situasi yang lebih kompleks atau ketika cukup waktu untuk memikirkan sebuah keputusan. Ketika individu memiliki waktu yang lebih panjang untuk membuat keputusan, mereka kemungkinan besar atau lebih mungkin untuk menggunakan sistem reflektif. Ini membantu mereka untuk membuat keputusan yang lebih matang dan menghindari kesalahan akibat dari keputusan impulsivitas. Temuan ketiga, konflik internal antara sistem reflektif dan impulsif. Dalam berbagai situasi ada tarik-menarik antara sistem reflektif dan impulsif. Misalnya saja, ketika ada diskon besar, sistem impulsif akan mendorong kita untuk segera membeli, sementara sistem reflektif akan memperingatkan kita untuk berpikir apakah barang ini benar-benar dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengendalian diri kita terhadap kedua sistem ini akan membantu kita dalam menghindari keputusan atau menghindari kita membuat keputusan yang buruk. Sekarang mari kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mengetahui bagaimana kedua sistem ini bekerja, maka ini akan membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik. Pertama, dalam hal keuangan, kita seringkali terjebak dalam pembelian impulsif. Pahami dan cari tahu kapan sistem impulsif kita bekerja. Misalnya ketika ada flash sale atau ada iklan yang menggoda. Pada saat ini terjadi, coba latih diri kita untuk melibatkan sistem reflektif. Salah satu trik yang bisa dilakukan adalah ketika kejadian atau situasi itu sementara terjadi, maka berikan diri kita jeda waktu
untuk tidak melakukan pembelian agar sistem reflektif bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, dalam hubungan sosial. Dalam interaksi kita sehari-hari, sistem impulsif lebih mungkin untuk menciptakan konflik. Sebagai contoh, kita merespon sesuatu yang dikatakan oleh pasangan kita tanpa berpikir panjang. Ini bisa menghasilkan konflik baru. Dengan melibatkan sistem reflektif, maka kita bisa berhenti sejenak, memahami situasi, dan merespon lebih bijaksana untuk menghindari konflik. Yang ketiga, pengaruh sosial media. Saat ini, sosial media seringkali memicu kita untuk melakukan pengambilan keputusan secara impulsif. Misalnya, melakukan pembelian atau aktif dalam tren-tren tertentu. Nah, dengan pemahaman kedua sistem ini atau cara otak kita bekerja, maka kita bisa menjadi konsumen yang lebih baik dan tidak terjebak dalam jebakan-jebakan impulsivitas yang dibuat oleh algoritma sosial media. Jadi artikel ini memberikan kita wawasan yang luar biasa bagaimana kedua sistem ini bekerja di otak kita dan bagaimana kedua sistem ini mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Dengan pengetahuan yang sudah kita miliki terkait kedua sistem ini, maka kita bisa mengetahui kapan sistem reflektif atau sistem impulsif kita bekerja, sehingga dalam pengambilan keputusan yang kita buat itu lebih bijaksana dan menguntungkan kita sehari-hari. Sampai di sini ngemil episode kali ini. Semoga dengan pemahaman ini bisa membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan yang lebih bijak. Sampai jumpa di ngemil episode selanjutnya. Dadah.